Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan memulai dengan ibadah kita. Karena itu mari kita merendahkan diri, mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Melewati pergumulan demi pergumulan, hari demi hari kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Karena itu pagi hari ini kami boleh datang bersekutu bersama. Kami ingin memuji, meninggikan nama Tuhan, berdoa bersama, bahkan mendengarkan suara Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian yang berada di rumah. Saya mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, sebab Tuhan amat baik, teramat sangat baik dalam kehidupan kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita awali pujian ini sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah suara Tuhan jelas sampai kepada kami, memberkati kami, menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah itu memberkati kami semua. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap dengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari demi hari kita lalui. Mujizat demi mujizat kita alami atas perkenan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan kita alami dalam hidup kita dari hari lepas ke hari. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita masih dalam semangat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia terus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan teks yang menjadi dasar firman Tuhan bagi kita, yaitu dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita berbahagia apabila kita senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita melaksanakan dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suasana kebangkitan Kristus itu masih membakar semangat murid-murid, juga membakar semangat kita pada abad ini. Peristiwa yang sudah terjadi 2020 tahun yang lampau, tetapi terus menggema sampai pada hari ini. Peristiwa kebangkitan itu terus memotivasi setiap orang percaya untuk tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Karena itu tema yang saya ingin angkat bagi kita pada pagi hari ini, yaitu apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Dan Tuhan juga ingin bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini dengan baik, ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Maka melalui pembacaan ini, mari kita harus mengetahui 3 tujuan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan mengetahui 3 tujuan ini, maka kita akan mampu menjawab juga, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tujuan pertanyaan Tuhan yang pertama yang ditujukan kepada Petrus di sini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya dengan tujuan, yaitu ingin mengetahui ketulusan hati Petrus. Tuhan ingin mengetahui ketulusan hati. Saudara-saudara, pertanyaan yang datang kepada Petrus 3 kali berturut-turut. Dalam 3 ayat ini diulangin 3 kali. Yaitu ingin mengetahui ketulusan hati. Dalam konteks pembacaan ini, yaitu sebelum Yesus bertanya kepada Simon Petrus, itu ada mujizat yang telah menyertai. Mujizat apa? Yaitu murid Petrus bersama teman-teman murid-muridnya. Mereka sepanjang malam melintasi pantai danau Tiberias untuk menjala ikan. Tetapi nihil pekerjaan mereka, sia-sia, sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu berarti mereka sedang berada di dalam kekecewaan. Mereka ada di dalam kegagalan karena tidak menangkap apa-apa. Dan tiba-tiba Yesus hadir menempatkan diri kepada mereka dan mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ada mujizat yang telah terjadi, saudara-saudara. Dan luar biasa dengan mujizat ini, akhirnya mereka boleh bersuka cita oleh karena kebutuhan mereka dipenuhi. Bukankah ini satu mujizat? Di tengah kegagalan, di tengah tidak memperoleh apa-apa, tidak ada solusi, Yesus hadir dan mujizat terjadi. Kadang kita juga demikian. Dalam pengalaman hidup kita, di balik kegagalan, kehadiran Tuhan mendatangkan mujizat. Dalam pengalaman-pengalaman kita, kita sudah mengalami banyak mujizat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi apakah hanya sampai di sana
kita mengalami mujizat dan selesai. Yesus ingin supaya murid-murid lebih dalam lagi mengalami kehadirannya dan mengerti rencananya. Khususnya kepada Petrus. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan ingin dapatkan satu jawaban yang tulus dan ikhlas. Jawaban yang keluar dari hati nurani yang murni. Jawaban yang tulus. Saudara-saudara, inilah tujuan mengapa Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita belajar. Tuhan ingin mendapatkan ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Memang Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin buat mujizat dalam setiap pergumulan hidup kita. Tapi tidak hanya sebatas itu. Tuhan lebih lagi menginginkan hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh ataukah tidak? Karena itu di sini Tuhan Yesus membandingkan, ya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan Yesus membandingkan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi saudara-saudaramu, lebih mengasihi ikan-ikan, lebih mengasihi berkat-berkat yang kamu sudah alami. Tuhan memiliki tujuan, ingin mendapatkan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, ketulusan hati di hadapan Tuhan. Tujuan pertanyaan Yesus yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yaitu dia ingin dapatkan kembali komitmen Petrus yang mula-mula. Kita tahu bahwa Petrus dan teman-temannya dipanggil secara khusus. Panggilan istimewa yaitu mengikuti Yesus selama 3,5 tahun dalam pelayanan. Setiap hari, bahkan tiada hari tanpa mujizat. Mereka makan, tidur, bangun bersama Yesus. Komitmen mereka yang mula-mula adalah mengikut Yesus. Karena itu saudara-saudara, komitmen mula-mula ini apakah masih ada? Masihkah mereka mau mengikut Yesus? Atau mereka mau kembali kepada profesi lama sebagai penjala ikan? Dan inilah Tuhan ingin bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terkadang kita mulai lemah lagi di dalam komitmen kita. Kita terlena dengan mujizat, kita terlena dengan berkat-berkat Tuhan. Dan hati kita mungkin tertarik kepada berkat-berkat yang sudah ada di depan mata kita. Dan kita lupa kepada komitmen kita yang mula-mula. Ada di antara kita mungkin ketika menerima Yesus pertama kali. Memiliki komitmen mula-mula ingin mengasihi dan melayani Tuhan. Ketika diteguhkan imannya, bernyala-nyala ingin komitmen hidup bersama dengan Yesus, tinggalkan kehidupan yang lama. Ada yang setelah hidup pernikahannya diberkati, komitmen untuk membangun rumah tangga yang bahagia, komitmen kepada Tuhan luar biasa. Kalau saya diberkati, saya akan buat ini, buat itu, dan segala macam. Kadang-kadang semua komitmen kita ini sudah sirna dan kita lupa kepada komitmen kita yang mula-mula. Maka Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tujuannya untuk mendapatkan komitmen yang mula-mula. Sangat menarik kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan Petrus. Nama Petrus itu diberikan oleh Tuhan sendiri, yaitu batu karang di atas pengakuan iman Petrus. Yang luar biasa, Yesus mengatakan di atas pengakuan inilah akan kudirikan gerejaku. Kenapa Tuhan Yesus tidak bertanya, hai Petrus, tapi Simon anak Yohanes. Nah itu Simon itu adalah nama yang sebenarnya. Anak Yohanes ini kepada kemanusiaannya. Simon anak Yohanes, engkau yang manusia terbatas, apakah engkau mengasihi aku yang tidak terbatas? Engkau Simon anak Yohanes, manusia yang lemah, apakah engkau mau mengasihi aku? Itulah pertanyaan Tuhan. Ada komitmen yang baru. Kebangkitan Kristus membangkitkan komitmen yang baru. Komitmen kembali kepada komitmen mula-mula untuk tetap setia mengiring Tuhan. Mari di tengah pergumulan kesukaran hidup yang berat,
tengah ancaman-ancaman dunia ini, kita tetap pada komitmen kita yang mula-mula. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, tujuan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Yaitu Tuhan ingin agar Petrus, Simon melakukan kehendaknya. Nah, menarik di sini bahwa setiap Tuhan bertanya kepada Simon, anak Yohanes ini, diakhiri dengan satu kalimat yang juga diulangi 3 kali di akhir setiap pertanyaan itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti pertanyaan ini mengarah kepada tujuan Tuhan, yaitu Tuhan ingin supaya kita melakukan kehendak-Nya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka dibuktikan, diwujudkan di dalam tindakan nyata. Bukan dengan kata-kata aku mengasihi engkau juga Tuhan, tetapi gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan menyediakan job yang jelas, gembalakanlah domba-dombaku. Yaitu siap melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita taat mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Memang tidak mudah orang mau mentaati panggilan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kita lebih cenderung hidup mengikuti keinginan kita, kehendak kita. Sangat bertentangan, bergumul berat apakah kita mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak kita. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita dapat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dapat mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Mari kita ingin memahami tujuan pertanyaan Yesus ini. Yesus inginkan hati yang tulus dan ikhlas, hati yang murni di hadapan Tuhan. Yesus inginkan kita kembali kepada komitmen kita yang mula-mula. Yesus inginkan kita taat ikuti kehendak Dia, sekalipun ada di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat di dalam dunia ini. Tapi kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang berat ini. Apakah engkau mengasihi aku? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami datang dan bersyukur untuk sapaan firman-Mu. Kami boleh menjawab, ya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Biarlah kami mengerti hati Tuhan. Yang Engkau inginkan adalah ketulusan hati kami lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi berkat-berkat yang ada di sekitar kami, sesama yang ada di sekitar kami. Engkau inginkan supaya kami kembali kepada komitmen kami yang mula-mula. Engkau inginkan supaya kami hidup taat melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan membakar semangat kami, mempersiapkan kami hadapi hari-hari hidup kami. Berdoa untuk setiap orang mendengar firman Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga dimanapun berada. Bila ada yang punya masalah, pergumulan demi pergumulan, ada doa-doa yang belum dijawab, dan Tuhan inginkan terjadi mujizat seperti murid-murid mengalami mujizat. Mereka menebarkan jala dan sia-sia, tetapi Tuhan hadir dan memberkati mereka dengan ikan yang banyak. Terjadilah Tuhan memberkati setiap jemaat, setiap orang sesuai dengan kebutuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, beri kekuatan kemampuan bagi kami untuk taat setia mengikuti kehendak-Mu di tengah pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Kuatkan iman kami, Tuhan, supaya kami kembali kepada panggilan dan komitmen kami. Kami berdoa, Tuhan, kehidupan di tengah bangsa dan negara, di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini, Tuhan. Ada pergumulan ancaman yang membahayakan bagi nyawa kami. Tapi Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami semua. Dijauhkan daripada ancaman-ancaman yang membahayakan nyawa kami. Kami ingin hidup untuk Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan, tolonglah penanganan ancaman virus di pemerintah kami. Berikan hikmat dan kekuatan, kemampuan, akal budi bagi pemimpin negara kami dari tingkat pusat hingga daerah. Terima kasih Tuhan, penanganan ini boleh
terselesaikan, dan kami percaya ada saatnya akan berlalu semua ancaman-ancaman ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan, lembaga-lembaga dimanapun berada, upaya memberitakan kabar sukacita, memberitakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan di seluruh dunia. Tuhan memberkati dan Tuhan memakai hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami secara pribadi maupun keluarga. Tuhan tahu setiap kami. Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Mu, mampu memberikan jalan keluar bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati oleh firman-Nya dan telah disampaikan oleh hamba-Nya. Sekarang mari kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, sebab kasih-Nya begitu terindah dalam kehidupan kita sekalian. Mari dengan iman kita mau katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, sebab hanya kita temukan di dalam Tuhan kita yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, sebab kami percaya kasih-Mu begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Ku kagumi sebab Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Sebelum kita kembali untuk melaksanakan aktivitas sepekan ini, sekalipun di rumah saja, tetapi mari kita dengan penyerahan diri kita dan percaya Tuhan tetap menyertai kita, dan izinkan berkat-Nya yang tak terbatas selalu tercurah dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa atas perkenan-Mu. Ibadah kami boleh berakhir atas pertolongan Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu. Kami sudah berdoa, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah memberi kekuatan kemampuan bagi kami hadapi hari-hari hidup kami dalam situasi yang sukar dan sulit ini. Pada zaman di mana kami hidup penuh dengan tantangan ini, Tuhan tetap menyertai kami. Biarlah berkat Tuhan tetap ada bagi kami. Kiranya kasih, sukacita, damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah yang asalnya daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan oleh Roh Allah yang kudus tetap menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.